Riak asmara terkadang tak meletup, melainkan diam dalam senyap. Seperti itulah kisah cinta Yesi Gusman, sang idola remaja di era 80-an yang langsung terpana pada satu cinta dikala ia duduk di bangku SMA. Saya punya pacar cuma satu aja waktu SMA itu. Jadi terus waktu saya universitas langsung menikah gitu. Saya nggak terlalu ini. Mungkin saya bersahabat dengan Rano. Lulus dari bangku kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jakarta, Yesi berangkat ke Amerika. Di sanalah ia bersua Joko Tingkir Cakra alias Oki. Pria yang aktif bersamanya di Indonesian Club itu akhirnya meruntuhkan kesendiriannya. Namun pernikahan yang membuahkan dua anak, yakni Javan Dev Cakra dan Chero Adimas Cakra itu berakhir dengan perceraian di tahun 2000 silam. Setelah bertahun menjanda, Yesi memilih bersulang hidup baru dengan pria yang menikahinya di bulan Januari silam. Ya, saya menikah dengan bapaknya anak-anak saya itu di tahun 85 di bulan Januari. Lalu terus sekarang saya menikah lagi juga di Januari lagi dengan suami saya, Fahri Gaus. Lucu ya, nama saya Gusman, nama dia Gaus, nama keluarganya. Dan ternyata kita sudah pernah ketemu, kita pernah sama-sama kerja di Bank Duta sekitar 30 tahun yang lalu. Oh, awalnya sekitar tahun berapa ya? 89-90. Waktu itu kami sama-sama pegawai di Bank Duta, Kebon Siri. Bu Yesi kalau nggak salah di private banking, saya di corporate banking. Private banking itu lantai 2, kami lantai 15. Jadi sering ketemu tuh, kalau pernah ketemu di meja makan, di lantai 6 apa 7. Itu 20 tahun yang lalu. Setelah itu saya pindah ke Bank Duta Tanah Abang. Bu Yesi masih mungkin di Kebon Siri. Nah, terus sudah gitu saya pindah lagi ke Makassar. Kebetulan di situ saya ketua Duta Klub. Bank Duta Makassar, ketua Duta Klub. Bu Yesi kalau nggak salah tuh bendahara Duta Klub Pusat. Jadi situ ketemu lagi. Ketemu lagi. Nah, setelah itu lama saya keluar dari Bank Duta, Bu Yesi juga udah keluar. 2011 kali ya, itu saya ketemu lagi. Baru sampai sekarang ini. Siapa orang yang berharap perpisahan? Yesi pun tak menginginkan semua itu terjadi. Tapi jalan hidup membawanya ke muara menyakitkan itu. Hingga Yesi harus tegar dan mengenyahkan sedu sedan. Ya, saya rasa perjalanan itu adalah salah satu perjalanan hidup yang sudah harus kita jalani. Sekarang yang dibicarakan kan bukan perceraiannya, tapi bagaimana kita bisa berpisah dengan baik-baik, berpisah dengan kasih sayang dan tetap menghargai. Dan juga ketika anak-anak tetap tidak kehilangan haknya sebagai anak. Jadi ketika kami berpisah, saya sudah berniat agar anak-anak saya tetap mendapatkan haknya, dia tetap dapat pendidikan yang bagus. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin, akhirnya alhamdulillah anak saya tetap sekolah ke luar negeri, kan dia sudah selesai S3-nya dan sedang dikontrak oleh perusahaan Prancis buat setahun sebelum balik ke Indonesia tahun depan. Dia bidangnya industri kimia, yang satu lagi belajar tentang industri komik dan akan selesai juga tahun depan. Ya itu jodoh Mbak ya. Artinya memang saya waktu itu sudah pisah juga. Bu Yesi juga udah pisah, ya ketemu jodoh. Kegagalan bukan harus diratapi, karena kegagalan justru mengajarkan tentang arti bangkit dan meraih keberhasilan. Yesi yang tak pernah menyangka bakal tersandung perceraian mencoba menafsir semua ini sebagai cobaan dengan berlapang dada dan bertabur ikhlas. Karena ia yakin betapapun kelamnya kisah selalu ada hikmah di sana. Hikmahnya ya ternyata kehidupan itu kadang-kadang tidak seperti yang sempurna seperti dipikirkan manusia. Tapi masyarakat umum ya maksudnya. Tapi buat saya sulit untuk mengatakan bahwa perceraian itu satu kegagalan. Karena itu adalah satu proses dan pilihan hidup. Dan bukan tidak saja terjadi, orang bilang perceraian itu kan dilakukan oleh golongan orang artis atau selebriti ya. Padahal sebenarnya enggak loh, banyak juga enggak. Tapi bagaimana kita sebagai manusia tetap dapat baik, bersahabat, saling menghargai. Seperti hubungan saya dengan mantan suami pun tetap baik. Gitu juga anak-anak. Jadi anak-anak saya dengan suami saya sekarang, gitu saja anaknya aja tidak ada masalah.
pasangan yang serasi. Sekarang mereka Yesi kelihatannya menemukan yang cocok ya. Kalau yang dulu-dulu saya kurang tahu kenapa nggak jadi terus. Mudah-mudahan yang sekarang ini bisa terlanggeng. Bahagia aja lah dengan suami yang baru gitu kan. Itu aja harapannya biar untuk seterusnya. Kini di usia kepala 5-nya, Yesi menyorongkan harapan pada kedua buah hatinya. Mereka inilah yang menjadi tumpuan bahagia seorang Yesi. Sebab bahagia ibu tiadalah sempurna tanpa melihat buah hati merambah sukses dalam hidupnya. Harapan saya ya mudah-mudahan mereka bahagia karena anak saya kan punya kehidupan sendiri. Mereka bukan milik saya seperti kita memiliki sesuatu barang ya. Harapan saya mereka menjadi orang tua yang baik juga buat anak-anaknya, memaknai kehidupannya sehingga ketika satu saat mereka kembali kepada Tuhannya, mereka bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya di kehidupan ini. Waktu yang bergulir tak akan pernah bisa diputar ulang. Segalanya terus berjalan dan berjalan tanpa bisa dicegah satu detik pun. Yesi yang telah melewati separuh abad hidup di bumi, semakin tahu dan semakin kenyang akan asam garam kehidupan. Disinilah ia menjurai harapan tentang hidup dan keinginan pada sepenggal doa kepada buah hatinya. Ya dibawa ke santai aja, tapi artinya yang pasti kita menjalani sisa hidup ini supaya mendapat keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Iya. Tapi kadang-kadang kalau mama perginya lama kangen. Kenapa saya tidak mau doa meminta kepada Tuhan lagi? Karena saya takut Tuhan marah. Karena sudah diberikan banyak, kok masih minta lagi gitu.